Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video saya kali ini mengenai masalah penyakit medis dan non medis. Karena itu bagi orang-orang yang belum paham bahwa semua penyakit dianggapnya adalah penyakit medis, sebenarnya ada hal-hal yang manusia tidak tahu, yaitu penyakit non medis. Non medis itu artinya gangguan gaib. Perlu saya jelaskan, malah hampir 75% atau 100% sebab mula penyakit itu asalnya dari non medis atau gaib. Hanya manusia saja yang tidak mengetahuinya. Jadi ciri-cirinya berbagai penyakit berat seperti stroke, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Itu adalah gangguan gaib awal mulanya. Seperti darah tinggi, seperti itu dikarenakan orang-orang mudah marah dan sebagainya, itu adalah gangguan gaib. Maka dari itu saya perlu berikan penjelasan bahwa ciri-ciri penyakit non medis gangguan gaib adalah yaitu sering bermimpi buruk atau bermimpi bertemu orang-orang yang sudah meninggal. Terus diantaranya kakinya sering dingin, sering merasa kedinginan walaupun badannya berasa hangat. Terus yang selanjutnya diperiksa ke dokter, tidak ada penyakitnya. Sudah di rongsen, sudah diperiksa, dites darah, dicek semuanya, ternyata normal. Tapi orang itu mengeluh sakit, maka ini masuknya adalah non medis. Nah, untuk yang selanjutnya, orang-orang dengan sakit non medis itu selalu merasa merasa tidak enak badan kadang-kadang. Jadi ini disebut kambuh-kambuhan. Bahkan pada tingkat yang berat sampai-sampai tidak bisa diobati oleh rumah sakit. Karena apa? Penyakitnya itu kadang sembuh ketika diminum obat, begitu pulang kambuh lagi. Ya, ini adalah penyakit gaib, penyakit non medis begitu. Jadi penjelasan saya adalah untuk semua orang hendaknya bisa memahami mana-mana penyakit yang gaib dan mana-mana yang bukan gaib. Karena apa? Kalau tidak tahu, akhirnya sakit Anda dibawa ke rumah sakit, tidak tahu penyakitnya, ujung-ujungnya adalah meninggal, ya. Karena itu, untuk itu maka marilah punya prinsip, ya. Harus punya prinsip, kemana-mana yang penting sembuh. Tidak harus fanatik kepada satu bidang pengobatan, tapi yang penting adalah bisa semua apa yang namanya penyembuhan Anda lakukan. Apa itu minta doa kepada Pak Kiai, kepada Ustadz, apa orang pintar dan sebagainya. Karena apa? Bisa saja penyakit Anda itu di situ jalan kesembuhannya dengan izin Allah, gitu ya. Jadi itu namanya ikhtiar. Ikhtiar itu harus melakukan apa saja yang penting sembuh, ya, dan tidak melanggar suatu peraturan, gitu, baik peraturan agama atau peraturan kemasyarakatan. Nah, untuk itu maka marilah saudara-saudara sekalian, saya ajak untuk memahami suatu penyakit yang sebenarnya adalah dari mana sumbernya. Gitu. Jadi Anda yang punya penyakit itu harus diteliti. Apakah ada gangguan gaibnya ataukah bukan? Karena kalau ada gangguan gaibnya, tentu saja harus dibuang dulu gangguan gaibnya sehingga Anda sembuh. Termasuk misalnya gatal sekujur tubuh. Jangan dikira gatal sekujur tubuh itu hanya karena kuman, bakteri dan lain sebagainya atau salah makan. Bisa saja gatal-gatal sekujur tubuh itu adalah gangguan gaib. Ini adalah pengalaman saya dalam menolong orang. Nah, terus penyakit jiwa, penyakit gangguan jiwa, gila, itu juga ada yang disebabkan karena gaib non medis. Jadi orang itu kemasukan jin yang tidak bisa disembuhkan karena memang kurang pertolongan, dibiarkan akhirnya menjadi gangguan jiwa, begitu. Dan ini termasuk kategori sulit disembuhkan kalau sudah kategori penyakit gangguan jiwa non medis. Nah,
Demikian juga seperti jantung. Ada yang namanya jantung bocor atau apa, atau jantung bengkak lah namanya. Ini pun belum tentu disebabkan oleh jantung bengkak sendiri. Bisa saja itu adalah ada gangguan gaibnya, gangguan jin. Ya, ini pun pengalaman saya dalam mengobati pasien. Yang pasien itu rencananya mau dipasang ring dalam jantungnya, ternyata setelah saya tangani tidak perlu pasang ring, cukup dengan bantuan terapi dan doa, alhamdulillah sembuh sekarang. Begitulah penjelasan saya. Jadi mohon semua orang, pemirsa di mana saja Anda berada, di mana saja Anda berada. Jadi Anda itu berubahlah cara berpikir, beralihlah cara berpikir bahwa di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Ada nyata, ada gaib, ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam. Maka ada penyakit nyata, ada juga penyakit gaib, karena itu pasangannya. Begitu. Jadi kalau Anda mengetahui hal demikian, insya Allah bisa menemukan jalan kesembuhannya. Insya Allah bisa menemukan jalan kesembuhannya. Karena itu sekali lagi saya tekankan kepada pemirsa semuanya, di mana saja Anda berada, bila mana saudara Anda, teman Anda mengalami ciri-ciri sakit yang seperti saya sebutkan tadi, maka segeralah Anda berpikir bahwa oh ini bukan penyakit biasa, oh ini harus mencari pengobatan alternatif, begitu. Jadi jangan semua penyakit dikelompokkan menjadi penyakit yang harus dibawa ke rumah sakit, begitu. Ya, saya kira terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.